Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan bahas mengenai kriteria penjaminan perangkat lunak. Bahwa software quality atau penjaminan kualitas perangkat lunak ini atau software quality ini pemenuhan terhadap kebutuhan fungsional dan kinerja yang nanti akan didokumentasikan secara eksplisit, kemudian pengembangan standar yang didokumentasikan secara eksplisit, dan sifat-sifat implisit yang nanti diharapkan dari sebuah perangkat lunak atau software itu nanti akan dibangun secara profesional. Jadi nanti atau kualitas perangkat lunak harus terpenuhi. Pemenuhan terhadap kebutuhan fungsional dan kinerja yang didokumentasikan secara eksplisit, kemudian pengembangan standar yang didokumentasikan secara eksplisit, dan juga sifat-sifat implisit yang nanti yang diharapkan dari sebuah software yang dibangun secara profesional. Ya, kemudian suatu perangkat lunak atau software ini berkualitas atau dikatakan software itu nanti akan berkualitas hasilnya atau produk perangkat lunak itu berkualitas, maka apabila memenuhi 3 ketentuan pokok. Jadi yang pertama, bahwa software atau perangkat lunak berkualitas itu harus memenuhi kebutuhan pemakai, ya. Memenuhi kebutuhan pemakai yang berarti bahwa software atau perangkat lunak ini yang software atau perangkat lunak yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pengguna dari software tersebut, maka yang bersangkutan dikatakan tidak atau kurang memiliki kualitas, atau software itu kurang berkualitas apabila software atau perangkat lunak yang dikembangkan, yang dibuat itu tidak memenuhi dari pengguna, ya, tidak memenuhi kebutuhan atau tidak sesuai dengan kebutuhan dari pengguna software tersebut. Ya, maka yang pertama, suatu perangkat lunak atau software dikatakan berkualitas, ya, maka yang pertama kebutuhan pokoknya adalah bahwa software atau perangkat lunak tersebut memenuhi kebutuhan pemakai, ya, yang dalam hal ini pemakai software tersebut, ya. Ini sesuaikan apa makanya pada waktu kita membangun suatu software atau perangkat lunak atau membangun suatu sistem, maka ada tahap yaitu kebutuhan ke pengguna kalau kita menggunakan metode prototyping. Jadi ada kebutuhan sistem, ya, kebutuhan sistem, ada kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Nah, disitulah pada tahap itulah kita akan melakukan analisis bahwa software atau perangkat lunak yang nanti kita bangun atau kita kembangkan itu harus sesuai dengan kebutuhan atau memenuhi kebutuhan dari pengguna atau pemakai dari software tersebut. Baik, yang kedua, memenuhi standar pengembangan dari software, ya. Jadi pada waktu kita membangun suatu perangkat lunak atau software, harus software yang kita bangun atau yang kita buat itu harus sesuai atau memenuhi dari standar pengembangan software, ya, menggunakan metode pengembangan perangkat lunak yang standar, ya, sesuaikan dengan software apa atau perangkat lunak apa yang kita akan bangun. Apakah menggunakan metode pengembangan perangkat lunak yang menggunakan SDLC misalkan, atau siklus development life cycle, ya, atau menggunakan prototyping, atau menggunakan RAD dan lain seterusnya. Intinya adalah software atau perangkat lunak yang kita kembangkan, yang kita buat agar memenuhi kualitas atau berkualitas. Maka yang kedua, software yang kita kembangkan atau perangkat lunak tersebut harus memenuhi standar pengembangan software, yang berarti bahwa jika cara pengembangan software itu tidak menggunakan atau tidak mengikuti metodologi standar, maka ya hampir tidak dipastikan bahwa software atau kualitas dari perangkat lunak tersebut akan sulit atau tidak tercapai kualitasnya. Jadi yang kedua, selain yang pertama tadi harus memenuhi kebutuhan dari pemakai software tersebut, maka yang kedua bahwa waktu kita membangun atau mengembangkan software atau perangkat lunak, maka dalam proses pengembangan atau proses membuatnya itu harus sesuai dengan standar pengembangan software yang ada, ya. Ya, makanya pada waktu kita membangun software ya harus sesuai dengan
metodologi yang kita gunakan, cara mengembangkan software itu harus mengikuti metodologi pengembangan software yang standar. Harus ada langkah tahapannya. Kita menggunakan metode pengembangan yang menggunakan metode pengembangan yang apa, kemudian harus diikuti tahapannya, yaitu memenuhi standar pengembangan software atau perangkat lunak. Baik. Kemudian yang ketiga adalah memenuhi sejumlah kriteria implisit, ya, yang berarti bahwa jika salah satu kriteria implisit tersebut tidak dipenuhi, maka software yang bersangkutan atau yang dikembangkan tersebut maka tidak bisa dikatakan berkualitas, ya. Jadi harus memenuhi sejumlah kriteria. Kriteria apa yang akan dari software yang akan kita kembangkan itu implisit, ya, secara implisit, ya, kriterianya. Apakah dari segi programmingnya, metodenya, atau softwarenya, ini semua harus memenuhi sejumlah kriteria. Maka apabila jika salah satu kriteria implisit itu tersebut tidak dipenuhi, maka bisa dipastikan bahwa software atau perangkat lunak yang kita bangun atau kita kembangkan itu akan dikatakan memiliki kualitas yang kurang baik. Maka software yang bersangkutan harus memenuhi sejumlah kriteria implisit. Baik, kemudian kriteria yang mempengaruhi kualitas perangkat lunak. Jadi ada 3 kriteria yang mempengaruhi kualitas dari perangkat lunak atau software. Yang pertama adalah sifat operasional dari software atau product operations, ya. Jadi sifat-sifat operasional dari software atau product operations. Kemudian yang kedua, kemampuan dari perangkat lunak atau kemampuan dari software dalam menjalani perubahan atau product revision. Jadi kemampuan dari software tersebut atau perangkat lunak yang dikembangkan tersebut dalam menjalani perubahan atau software revision. Kemudian yang ketiga, daya adaptasi atau penyesuaian, ya, daya adaptasi atau penyesuaian software terhadap lingkungan baru, ya, berarti kan atau product transition. Jadi pada waktu software mau diimplementasikan, perangkat lunak tersebut mau diimplementasikan, maka perangkat lunak tersebut harus bisa beradaptasi atau penyesuaian perangkat lunak terhadap lingkungan baru atau product revision. Nah, ini 3 kriteria yang mempengaruhi kualitas dari perangkat lunak. Jadi sifat operasional dari software atau produk operations, kemudian yang kedua kemampuan dari perangkat lunak atau software dalam menjalani perubahan atau product revision, dan yang ketiga adalah daya adaptasi atau penyesuaian software atau perangkat lunak terhadap lingkungan baru atau product transition. Baik, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah product operation atau produk operation atau sifat-sifat operasional dari suatu perangkat lunak atau software. Yang pertama, produk operation ini adalah correctness. Ya, ini correctness ini adalah sejauh mana suatu perangkat lunak atau software ini memenuhi spesifikasi, ya, dan mission objektif dari user. Jadi correctness. Jadi sejauh mana software yang kita kembangkan atau yang kita buat ini harus memenuhi sesuai dengan spesifikasi, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pengguna, ya. Nah, kemudian reliability, ya. Reliability ini sejauh mana suatu software atau perangkat lunak ini yang kita buat atau yang dibuat ini diharapkan untuk melaksanakan fungsinya, ya, dengan ketelitian dan yang diperlukan, ya. Reliability. Ya, ini harus reliabilitas dari perangkat lunak tersebut atau software tersebut, ya, harus memenuhi. Ya, kemudian efisiensi, ya, banyak sumber daya komputasi, ya, dan kode program yang dibutuhkan dalam suatu software untuk melakukan fungsinya. Maka harus efisiensi, ya, banyaknya sumber daya komputasi. Sejauh mana dengan diterapkannya suatu perangkat lunak tersebut atau software tersebut dari segi efisiensinya bagaimana, ya. Jadi banyaknya sumber daya komputasi dan kode program yang dibutuhkan dalam suatu software itu untuk melakukan fungsinya, ya. Dengan adanya suatu software atau perangkat lunak maka harus lebih efisien daripada yang sebelum menggunakan sistem atau sebelum melakukan implementasi terhadap sistem tersebut. Integrity. Nah, sejauh mana akses ke software, ya, dan data oleh pihak yang tidak berhak dapat dikendalikan. Artinya software harus bisa ada integritinya, ya, ada integritinya. Apabila ada orang-orang yang tidak berhak
terhadap data, maka harus bisa dikendalikan ya. Siapa saja yang boleh mengakses, siapa saja yang tidak boleh mengakses. Maka harus ada integrity dari software tersebut ya. Software harus mampu menangani ini ya, harus bisa mengendalikan terhadap akses yang tidak berhak. Kemudian usability ini adalah usaha yang diperlukan ya untuk mempelajari, kemudian mengoperasikan, menyiapkan input ya, mengartikan output dari software. Jadi ada usability-nya ya. Ke pengguna itu pada waktu software atau perangkat lunak ini diimplementasikan, maka ada usability-nya ya. Sehingga pengguna mengetahui ya, bagaimana mengoperasikannya, bagaimana menyiapkan data inputnya, bagaimana melihat atau mengartikan data outputnya di situ, software harus bisa memberikan penjelasan ya. Maka pengguna dengan adanya software pengguna harus software itu dengan usability harus tahu ya, bagaimana software itu diaplikasikan, bagaimana cara menginputkan data, atau bagaimana cara menyiapkan kemudian bagaimana cara membaca output dari software tersebut. Hal ini yang product operation. Kemudian yang kedua adalah kriteria dari yang kedua tadi adalah product revision. Ini ada maintainability, ya ini maintainability ini adalah usaha yang diperlukan untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan atau error dalam software. Jadi pada waktu setelah selesai, jadi software itu dibuatkan coding atau dikembangkan, maka ada tahap product revision, yaitu salah satu adalah maintainability, yaitu usaha untuk menemukan apakah software tersebut ada kesalahan atau error ya di dalam software tersebut. Maka apabila ditemukan kesalahan atau error, maka diperbaiki kesalahan atau error tersebut. Nah, ini adalah harus dilalui, yaitu maintainability. Bisa saja kita menemukan kesalahan itu pada waktu implementasi, makanya ya, nanti ada uji coba sistem. Di trial namanya software trial ya, untuk mengetahui apabila sistem ini atau software ini dijalankan ya, nanti mengikuti alur sistem yang ada, prosedur yang ada, nanti sampai mulai dari input awal data sampai proses kemudian sampai output, apakah ada kesalahan atau error di dalam software tersebut, baik kesalahan di dalam coding atau kesalahan di dalam sistem, mungkin antara input, proses, dan output tidak ada kesesuaian misalkan. Nah, ini perlu dilakukan maintainability, usaha yang diperlukan untuk menemukan kesalahan atau error, kemudian memperbaiki dari kesalahan atau error tersebut. Kemudian flexibility ini usaha yang diperlukan ya untuk melakukan modifikasi terhadap software yang operasional. Artinya software yang dibangun atau perangkat lunak yang dikembangkan itu harus fleksibilitasnya harus ada ya. Pada waktu software akan dikembangkan atau dimodifikasi harus ada ya, harus bisa dilakukan. Maka software harus flexibility, artinya tidak boleh software di tengah jalan tidak bisa dikembangkan karena tidak fleksibel software tersebut atau perangkat lunak tersebut. Maka harus bisa mengandung product revision, ini harus flexibility. Ini software usaha yang diperlukan untuk melakukan modifikasi ya terhadap software yang operasional. Kemudian testability, ini usaha yang diperlukan untuk menguji ya suatu software untuk memastikan apakah software tersebut bisa melakukan fungsinya sesuai dengan yang dikehendaki atau tidak. Ya, ini harus dilakukan testability. Ini salah satu bagian dari product revision. Tadi ada maintainability, kemudian ada flexibility, dan ada testability. Ya, software dilakukan pengujian software. Apakah untuk memastikan bahwa software yang dikembangkan atau perangkat lunak yang dibuat tersebut sudah melakukan fungsinya sesuai dengan yang dikehendaki atau tidak. Oleh ini dilakukan testability. Baik, kemudian ini product revision. Kemudian yang ketiga adalah product transition. Product transition ini ada portability. Ya, portability ini usaha yang dilakukan ya untuk mentransfer software dari suatu hardware dan atau sistem software ya tertentu agar dapat berfungsi pada hardware atau sistem operasi lainnya. Nah, ini adalah portability, artinya software itu harus portability-nya harus ada. Artinya
bisa dilakukan dipindah, software itu bisa dipindah di hardware manapun, atau bisa diinstal di software dengan OS apapun. Ini harus bisa mendukung atau tidak, ya harus dipikirkan. Jangan sampai nanti software itu hanya bisa diinstal atau bisa berjalan di satu OS saja, sehingga pada waktu pengguna ingin menginstal aplikasi atau software tersebut di OS yang berbeda, maka tidak perlu, tidak bisa maksudnya. Nah, ini harus dilakukan portability-nya ya. Usaha yang diperlukan ya untuk mentransfer software dari satu hardware atau software tertentu ya, sehingga dapat berfungsi pada hardware atau software atau sistem operasi yang lain. Nah, ini harus bisa dilakukan karena kan kita tidak tahu pengguna itu menggunakan OS atau hardware yang seperti apa ya. Ini artinya software yang kita kembangkan atau perangkat yang dibuat itu harus ada portability. Ini di product transition. Kemudian yang kedua adalah reusability. Reusability ini adalah sejauh mana suatu software atau perangkat lunak atau bagian dari software ini dapat dipergunakan ulang pada aplikasi lain. Nah, ini sebagian mungkin bagian dari software tersebut atau software tersebut yaitu bisa dipergunakan ulang atau dipergunakan ulang di pada aplikasi lainnya. Ini harus memenuhi atau tidak. Nah, ya. Yang ketiga ada interoperability. Interoperability ini usaha yang diperlukan untuk menghubungkan dari suatu software dengan yang lainnya. Nah, ada interoperability-nya, jadi hubungan antara software yang satu dengan yang lain. Mungkin di dalam satu perusahaan sebelumnya sudah ada sistem yang sudah berjalan, yang sistem lain yang berjalan, kemudian dibuatlah sistem yang baru atau perangkat lunak yang baru. Ya, ini perangkat lunak ini bisa terhubung dengan, padahal ini membutuhkan data dari sistem yang lain. Maka ada interoperability, ini harus software atau software tersebut bisa terhubung dengan satu software dengan yang lainnya. Ya. Ini kemudian ini teknik pengukuran ya. Teknik pengukurannya ini nanti menggunakan rumus ini atau biasa menggunakan ya FQ. Itu saya dilihat di situ ya, ada FQ itu faktor software kualitasnya ya. Kemudian C1 ini bobot ya, C1 itu bobot tergantung pada produk dan kepentingannya, bobotnya berapa yang bisa dibobotkan. Kemudian M1 itu metrik yang mempengaruhi dari faktor kualitasnya. Ini bisa dilihat. Ya, bobotnya berapa? Apakah biasanya digunakan nilai 1, 2, 3 dan seterusnya. Satu kualitasnya 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. Kemudian M1 itu metrik yang digunakan. Apakah metrik yang digunakan itu? Adapun metrik yang dipakai dalam skema pengukuran di atas ini ada metriknya bisa auditability, ini kemudahan ya memeriksa apakah software ini software yang dikembangkan atau perangkat lunak itu memenuhi standar atau tidak. Maka ada metrik auditability. Kemudian ada akurasi ya, ini ketelitian dari komputasi dan kontrol. Akurasinya bagaimana software itu akurasinya? Ini bisa dilakukan pengukuran apakah perangkat lunak atau software itu berkualitas atau tidak. Itu bisa diuji pengukuran ya dari segi auditability, kemudian akurasi ya, ketelitian tingkat keakurasian dari software tersebut. Kemudian communication commonality, ini sejauh mana interface, protokol dan bandwidth digunakan. Ya, bagaimana pada kita menerapkan perangkat lunak, maka communication commonality-nya bagaimana? Apakah interface-nya bagaimana? Protokol jaringannya kalau menggunakan teknologi perangkat jaringan ya, protokolnya, bandwidth-nya yang digunakan. Apakah dengan bandwidth yang harus tinggi misalkan dan seterusnya, itu perlu dilakukan mengenai communication commonality-nya ya. Kemudian completeness ini sejauh mana implementasi penuh dari fungsi-fungsi yang diperlukan ya telah terpakai. Ini komplit ya. Apakah fungsi-fungsi yang ada di sistem itu sudah komplit, sudah tercapai semua ya, maka diukur completeness-nya ya, nanti bisa dinilai ya. Ini metrik. Kemudian ada
consciousness ya, ini keringkasan ya, consciousness ini keringkasan program dalam ukuran LOC atau line of commands. Kemudian ada konsistensi, ini derajat penggunaan teknik-teknik desain ya dan dokumentasi yang seragam pada seluruh proyek pengembangan software. Ini konsistensinya ya, maka apa namanya diukur ya, teknik pengukuran apa dari segi konsistensi ya, penggunaan teknik desain dokumentasi seragam pada seluruh pengembangan software. Kemudian data menelitinya ya, ini derajat penggunaan tipe dan struktur data baku dari seluruh program. Ini penggunaan data, misalkan apakah sudah benar pada waktu kita menginputkan data tanggal ya, kita isi dengan data teks misalkan, bisa atau tidak. Nah, kan seharusnya misalkan tanggal lahir kita isi dengan teks, bisa atau tidak. Nah, ini harus dilakukan apa namanya data menelitinya ya. Jangan sampai nanti salah isi ya, seharusnya di situ tanggal tetapi diisi teks atau bukan tanggal maksudnya. Nah, ini software harus bisa mendeteksi itu. Kalau memang di situ harus diisi angka, harus diisi tanggal, maka apa namanya tipe data yang digunakan di dalam situ sudah harus muncul. Jadi tidak ada kesalahan atau keliruan dari pengguna pada waktu menggunakan aplikasi. Kemudian error tolerance, ini adalah kerusakan yang terjadi apabila program itu mengalami error. Ini adalah error tolerance. Jadi pada waktu program itu mengalami kesalahan ya, software yang berkualitas sebaiknya tidak apa namanya langsung mengeluarkan dari aplikasi, tapi bagaimana error tolerance-nya apabila terjadi kesalahan ya, pada program, maka menunjukkan ya apa pesan error misalkan. Ini error tolerance. Kemudian execution efficiency, ini kelancaran time dari program. Bagaimana apakah mempengaruhi tidak dari execution efficiency, kelancaran time dari program cukup berat atau tidak, cukup banyak memakan memori RAM atau tidak. Nah, ini perlu dilihat ya. Kemudian expandability, ini desain prosedur, data dan arsitektur dapat diperluas ini ya. Kemudian generality, ini luasnya kemungkinan aplikasi dari komponen-komponen program ya, general, luasnya kemungkinan aplikasi itu dari komponen-komponen program. Kemudian hardware independence ya, ini sejauh mana software atau perangkat lunak itu tidak bergantung pada kekhususan dari hardware tempat software itu beroperasi. Nah, ini jadi tidak boleh apa namanya perangkat lunak itu hanya khusus pada hardware tertentu, itu tidak ya. Maka dipertanyakan nanti apa namanya ke kualitasnya. Maka hardware independensi yaitu harus ini ya diukur. Bagaimana nilai hardware independensi nilai berapa? Apakah software ini termasuk hardware independensi, artinya dia hanya bekerja di hardware tertentu saja, ya tidak bisa beroperasi di hardware atau OS yang lain misalkan. Nah, ini bisa diukur. Kemudian instrumentation, ini sejauh mana program ini memonitor operasi dirinya sendiri, mengidentifikasi error yang terjadi. Nah, ini instrumentation. Biasanya ada kesalahan apabila yang dilakukan oleh apa namanya program itu bisa ada log misalkan ya, disimpan ya, sejauh mana program itu memonitor operasi ya, atau kegiatannya sendiri ya, ini di log terus ada catatan apa namanya pernah melakukan kesalahan apa yang ada itu ada dimonitor oleh aplikasi, sehingga suatu apa namanya teknisi atau software atau itu memudahkan waktu menganalisa apakah tadi kesalahan yang ada, data apa yang tadi pada waktu diinputkan terjadi kesalahan. Nah, itu ada log dari sistemnya ya. Instrumentation. Kemudian modularity, ini fungsional independence ya, dari komponen-komponen program ini dulu ya, modular. Kemudian operability, ini kemudian mengoperasikan program ya, harus diukur bagaimana apa namanya software atau perangkat lunak itu harus mudah dalam dioperasikan. Diibaratkan adalah kalau kita membuat software atau perangkat lunak, usahakan adalah orang yang awam komputer pun itu mudah sekali menggunakan software atau perangkat lunak yang kita bangun. Jangan sampai nanti kita membuat atau membangun suatu software, itu yang bisa mengoperasikan ya hanya programmernya sendiri, hanya yang membuat sendiri. Padahal penggunanya tidak, ya padahal kan kita program itu kan itu pengguna untuk orang lain kan. Ya kita harus berusaha bagaimana
program yang kita buat, aplikasi atau sistem yang kita buat atau software yang kita buat itu mudah dioperasikan, mudah digunakan oleh pengguna. Seolah-olah orang yang awam komputer pun itu bisa menggunakan aplikasi yang kita buat atau software yang dibuat. Nah, ini adalah operability ya, kemudahan dalam mengoperasikan software. Kemudian security, ini kesediaan mekanisme untuk mengontrol ya dan melindungi program dan data terhadap akses yang tidak berhak. Nah, ini security-nya bagaimana? Ya, berarti diberikan untuk mengakses aplikasi perangkat lunak, ada login misalkan, ada apa namanya, memiliki terdaftar di username dan password dan seterusnya, ada pengamanan lagi, ada apa di ini passwordnya harus di apa namanya, dienkripsi misalkan, itu untuk menjaga keamanan agar orang yang tidak berhak terhadap akses data di perangkat lunak tersebut ya tidak berhak. Yang boleh mengakses adalah orang yang berhak saja, orang yang memiliki username dan password. Ini security-nya. Kemudian self documentation, ini sejauh mana source code ya atau program source code program itu memberikan dokumentasi yang berarti. Maka self documentation harus ada self documentation-nya. Oh, program ini maksudnya untuk apa? Meskipun ini hanya untuk nanti bisa digunakan untuk pengembang software berikutnya, pada waktu software itu atau perangkat lunak tersebut akan dikembangkan atau akan dilakukan modifikasi oleh orang yang dulu bukan kita yang membuat oleh orang lain ya, yang nanti bukan yang membuat atau bukan programmer asalnya, sehingga ada dokumentasi self documentation sehingga memudahkan nanti akan melakukan modifikasi atau update dari software tersebut. Kemudian simplicity ya, ini kemudahan dari suatu software atau perangkat lunak itu dimengerti ya, simple ya, mudah dimengerti. Jadi membuat program itu jangan rumit-rumit, tetapi ya sederhana, tidak rumit tetapi menyelesaikan masalah ya sesuai dengan SOP prosedur. Ya jangan terlalu banyak ini ya yang membuat sulit oleh pengguna, apalagi penggunanya itu yang memang orang awam komputer misalkan ya. Jadi dibuat sesimpel mungkin yang tetapi tidak menghilangkan SOP atau standar dari sistemnya atau sesuai dengan alur sistem yang ada. Kemudian traceability, ini kemudian merujuk balik implementation atau komponen program ke kebutuhan pengguna software. Nah, ini ada traceability, ini kemudian merujuk balik implementasi atau komponen programnya ke kebutuhan pengguna, harus sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian training ya, sejauh mana software itu membantu pemakaian baru ya untuk menggantikan sistemnya. Ini yang penting juga ya, training ini karena kan ya software itu kan menggunakan adalah orang lain ya, bukan programmer. Yang menggunakan adalah pengguna user ya atau orang lain, orang yang menggunakan software tersebut. Maka harus dilakukan training ya, ini bagaimana software tersebut bisa membantu pemakai baru ya untuk menggantikan sistem yang ada gitu kan ya. Maka sudah dilakukan training, tetapi pada dasarnya yang dilakukan training ini sudah mengetahui bahwa alur sistem yang ada, dia tahu kan sistem seperti ini hanya akan dirubah menjadi suatu software atau program. Maka sejauh mana software itu membantu bagi pemakai baru atau pengguna baru untuk menggantikan sistem yang ada gitu, atau dulu pernah menggunakan software kemudian ini dilakukan pengembangan ya, modifikasi misalkan ya, maka perlu juga di training bagaimana perubahan apa yang terjadi dari sistem yang lama dengan sistem yang baru ya, perlu dilakukan training. Oke, itu kemudian ini tolong nanti tugas bisa dikerjakan ya. Dari yang tidak sampaikan tadi ada 3 ya, kriteria kualitas dari perangkat lunak adalah product operation, product revision, dan product transition. Mohon dijelaskan masing-masing dan berikan contoh apa yang termasuk product operation ya, kemudian apa yang menjadi product revision dan apa yang termasuk product transition ya. Silakan dikerjakan kemudian nanti dikumpulkan melalui melalui Google Classroom. Baik, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.